Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada hari ini kita akan belajar lagi dengan Pak Rudi, yaitu tentang tema 5 pada bagian subtema yang ketiga. Ya. Baik, lanjut saja. Pak Rudi akan memaparkan materi tema 5. Ya. Baik, kita perhatikan di sini. Nah, ini. Jadi yang akan kita pelajari yaitu tentang wirausaha yang sama dengan kemarin, wirausaha. Cuma di sini adalah yang bagian subtema yang ketiga. Nah, pada pembelajaran ini ya, untuk yang tema 5 subtema 3 yaitu muatan IPS ya. Di sini yang akan kita pelajari adalah posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Ya. Nah, negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan dibentuknya MEA seperti ini, diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN, di Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian pembentukan MEA atau MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Jadi barang yang akan dikirim ke luar negeri, khususnya di negara-negara ASEAN itu sangat mudah sekali. Tidak hanya produk, barang, dan jasa, ya, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Kemudian terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Jadi di sini negara-negara ASEAN ini berlomba-lomba juga untuk saling meningkatkan kualitas produk barang. Ya. Karena apa? Sudah persaingannya adalah persaingan internasional ya, antar berbagai negara. Kemudian kita ke muatan IPA ya. Kemarin juga dijelaskan tentang magnet juga ya di tema 5 subtema 2 yang kemarin. Nah, sekarang ini yang akan kita bahas yaitu tentang medan magnetnya. Di mana medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Ya. Kemudian medan magnet ini tidak terlihat sebenarnya, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan serbuk besi. Jadi kalau ada magnet, kemudian kita berikan serbuk besi, ya, maka akan tampak seperti apa yang digambar itu. Atau kadang kita kalau nggak punya serbuk besi menggunakan pasir, ya, bisa juga kita kasih pasir nanti akan bentuknya seperti itu. Serbu besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Nah, seperti yang ada di gambar, ternyata di sini medan magnet ini sangat kuat sekali ya, ada di ujungnya, baik itu di kutub utaranya atau mungkin kutub selatannya. Lanjut ya. Nah, sekarang kita ke muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang bagaimana mengidentifikasi jenis teks formulir. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran kertas atau kartu yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Nah, seperti itu. Kemudian juga sekarang sudah ada yang menggunakan eh, formulir secara digital, ya seperti Pak Rudi kadang membuat bagaimana kalian mengisi formulir dengan menggunakan digital, menggunakan handphone kalian sudah bisa mengisi dan terkirim sehingga nanti datanya terkirim semua ke Pak Rudi seperti itu. Jadi sekarang sudah tidak ada lembaran kartu atau kertas yang masih pengertiannya manual, akan tetapi sekarang sudah ada istilah formulir secara digital. Baik, kita lanjut dulu anak-anak. Nah, ini adalah contoh formulir ya. Ini adalah apa namanya? Kartu pos ya menurut saya seperti ini. Sehingga ini gini. International Parcel Post ya, paket pos internasional. Ini contohnya seperti ini.
Dan cara-cara pengisiannya di sini sudah dalam bentuk bahasa Inggris juga ada dua bahasa ya. Ada bilingual, ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris sehingga eh, jika ada orang asing atau mungkin orang luar negeri yang menginginkan mengirimkan international parcel post atau paket pos internasional juga harusnya mengisi seperti ini karena ada dua bahasa yang bisa diisikan oleh orang asing ya. Kemudian kita ke muatan SPDP tentang embalase. Embalase ini adalah salah satu bentuk reklame ya. Kemarin kita sudah membahas tentang reklame, akan tapi sekarang kita fokus pada embalase. Embalase itu adalah suatu produk ya salah satu bentuk reklame ya, berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau ada kemasan, kemudian di situ di depannya itu ada gambar dan tulisan di kemasan itu, maka itu adalah embalase. Tujuannya apa? Di sini adalah untuk melindungi produk agar tidak rusak, ya. Karena ada bungkusnya seperti ini. Kemudian juga menarik perhatian pembeli, sehingga di sini pembeli um, tertarik gitu. Oh ternyata gambarnya seperti ini. Orang pada suka semua. Oh gambarnya seperti ini nanti rasanya sudah pasti enak. Gitu. Kemudian juga membuat produk lebih menarik dan berikan informasi tentang produk. Oh rasanya enak, orang pasti akan beli. Ya. Baik kita lanjut sekarang. Nah, ini juga contoh embalase. Ya, ini ada biskuit Yummy. Kemudian ada informasi nilai gizi. Kalau ada nilai gizinya seperti ini, pasti orang banyak yang akan beli. Jadi informasi produk, jadi informasi produknya ini ada informasi nilai gizi, ada komposisi dan informasi nilai gizi, kemudian juga bagian latar belakang atau bagian belakang kemasan atau apa saja di tentang produk itu, ya. Semua itu ada tujuannya bagaimana orang itu akan membeli gitu sebenarnya. Tujuannya ke arah bisnis ya sebenarnya. Baik, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut aja. Kita ke muatan PPKN. Nah, sesuai dengan judulnya tentang kewirausahaan atau wirausaha ya. Nah, sekarang kita memperhatikan bagaimana manfaat wirausaha sejak kecil ya. Jadi, wirausaha ini diberikan di tema 5, kemudian di subtema 3, subtema 1, 2, 3 sebenarnya ada. Nah, di sini diperkenalkan kepada siswa bagaimana manfaatnya ketika kita berwirausaha dan itu pun jika dimulai dari sejak kecil. Nah, kita lihat sekarang di poin 1, melatih jiwa wirausaha sejak kecil. Ya. Jadi kuncinya begini, kalau kepingin jadi orang sukses, maka berwirausahalah kalian. Sekecil apapun itu. Karena semuanya adalah, hampir semua kehidupan di dunia ini, itu adalah wirausaha. Jangan berpikir hanya sekedar ingin, misalkan kepingin aku pengen jadi guru, jadi pegawai misalnya. Apakah tidak ada wirausaha? Ada juga kalau pengen mengembangkan. Mungkin bisa buka les-lesan, bisa buka bimbingan online. Dan itu adalah semua adalah wirausaha. Jadi semua itu ada di situ. Kemudian juga mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Kreativitasnya itu apa? Anda mampunya di mana? Misalnya. Oh, saya mampu misalkan membuat alat peraga, bisa dijual, bisa seperti itu. Kemudian juga melatih diri tuh menghemat uang yang diperoleh. Jadi dari penghasilan wirausaha tadi tahu bagaimana caranya wirausaha ya, sehingga nanti tidak akan berfoya-foya. Bagaimana sulitnya mencari uang di sini gitu. Kemudian memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak untuk dijual kembali. Ya. Jadi sekarang ini bagaimana kita tuh memanfaatkan barang-barang yang biasa tidak dipakai menjadi layak pakai gitu. Bagaimana caranya? Jadi dengan berwirausaha sejak kecil sudah punya bayangan dan pemikiran bagaimana merubah barang bekas menjadi barang yang berguna. Dan kita harus sudah berpikir ke sana. Kemudian mengasah potensi yang dimiliki. Potensi Anda apa? Oh, sudah berpikir, aku ingin menghasilkan uang. Nah, hasilnya uang itu yang mana dan apa?
potensi diri apa yang Anda miliki. Misalkan kalian punya keahlian berjualan misalkan. Berjualan, silahkan kembangkan potensi itu. Kemudian juga meningkatkan persatuan dengan keluarga. Kalau kalian sudah biasa berwirausaha, berhubungan dengan orang lain, artinya bersosialisasi, maka sudah pasti di sini persatuan dengan keluarga maupun dengan orang lain akan terjaga dengan baik. Baik, kita lanjut saja. Kita ke muatan IPA lagi, yaitu tentang magnet. Kalau tadi kita bahas adalah medan magnetnya. Nah, sekarang kita bagaimana cara membuat magnetnya. Ini biasanya kalau di ujian sekolah berbasis komputer kemarin ya, tahun kemarin juga beberapa tahun kemarin, itu cara buat magnet ini biasanya uh, disuruh untuk mencari ya, bahkan berada di soal uraian itu di ujian akhir nanti biasanya disuruh menjelaskan, biasanya seperti itu. Makanya ini materi penting sebenarnya. Yang pertama dengan cara uh, membuat magnet dengan gosokan. Kita perhatikan di sini poin 1, membuat magnet dengan gosokan dilakukan dengan cara menggosok magnet pada benda magnetis atau misalnya di sini besi ya. Jadi bahannya itu terbuat dari besi atau mungkin dalam bentuk logam ya, kecuali aluminium sama tembaga ya. Kita gosokkan itu si magnetnya. Kemudian gosokkan dilakukan secara searah menggunakan kutub yang satu pada magnet yang sama ya. Jadi dengan cara satu arah, jangan dibolak-balik. Jadi tarik, dorong lagi tarik. Enggak seperti itu. Jadi kalau ditarik tarik semua, kalau didorong dorong semuanya. Dan di situ harus kutub yang sama, jangan beda kutub. Jadi artinya kalau dibuat satu kali tarik misalkan satu arah begini terus balik lagi kutubnya, jangan seperti itu. Maka akan merusak atau lama nanti pembuatannya. Bahkan nggak jadi-jadi kalau nanti modelnya seperti itu. Kemudian semakin lama waktu menggosokkan, semakin kuat sifat kemagnetan pada besi. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ingin membuat magnet yang lebih kuat lagi, maka gosoklah dengan semakin kuat lagi dan lama. Gitu. Kita lihat lagi bagaimana cara buat magnet yang sistem yang kedua, yaitu dengan induksi. Ya, yang kedua ini adalah induksi. Contohnya lihat aja di gambar. Benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet ini didekatkan. Magnet itu didekatkan dengan besi tadi. Sebagai contoh paku yang akan dibuat magnet ya, paku itu akan didekatkan pada magnet, paku yang sudah jadi magnet maka paku akan jadi magnet gitu. Gitu. Akan menarik besi juga atau benda magnetis ya. Kemudian yang ketiga, kita membuat magnet itu dengan cara dialiri listrik atau elektromagnetik. Elektromagnet itu boleh, ada yang juga menyebutkan elektromagnetik. Kalian cek saja di gambar, yaitu di situ ada baterai, kemudian ada kawat melilitkan paku atau mungkin besi atau apapun di situ boleh. Nah, di sini kan baterainya dialiri listrik ya. Jadi kabel tadi atau kawat tadi dialiri listrik dengan menggunakan baterai tadi. Nah, apakah boleh menggunakan yang boleh? Menggunakan 3 baterai boleh, boleh. Kemudian menggunakan aki Pak, boleh, boleh. Jadi boleh pakai apa saja yang ada listriknya di situ. Yang jelas adalah listrik yang searah, ya, ya direct current atau DC ya, bukan alternating current atau AC. Nah, kalau ingin memperoleh magnet yang luar biasa, maka lilitannya diperbanyak. Kemudian bisa juga dengan cara aliran listriknya atau energi potensialnya pada baterai tadi ditinggikan gitu. Menggunakan sampai 10 baterai atau menggunakan beberapa baterai, maka nanti akan diperolehlah magnet yang luar biasa. Kita lihat pengertian seperti apa. Membuat magnet dengan cara dialiri listrik yang dilakukan dengan cara melilikat kabel ke benda magnetis yang akan dibuat. Ya. Kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Jika sumber listrik dilepas, sifat kemagnetan pada elektromagnet juga akan hilang. Jadi kalau dilepas listriknya, semua listriknya, maka akan habis dah itu si listrik ya, magnetnya ya, sifat kemagnetannya. Jadi ini sifatnya sementara ya. Kemudian kita ke muatan bahasa Indonesia lagi, yaitu tentang
mengisi formulir pengiriman benda atau barang. Mengisi formulir pengiriman barang harus menggunakan informasi yang benar. Ya. Kenapa kok benar? Karena nanti ketika mengirim barang, kalau informasinya salah, maka nanti barang tidak akan nyampe pada Anda semua. Nomor teleponnya harus lengkap dan benar. Kemudian juga alamat juga benar. Hal tersebut mengira kesalahan dalam proses pengiriman ya. Jadi kalau alamat, kemudian nomor telepon, kemudian juga nama lengkapnya sudah salah, maka akan menyasar pada orang lain. Baik, ini adalah formulir pengiriman barang ya. Contohnya seperti ini. Nomor formulirnya, tanggalnya, ini biasanya nomor formulir ini dari pihak kantor pos sendiri sudah atau mungkin dari pihak JNI atau apa saya nggak tahu juga ya. Ini masalah nomor formulir. Karena biasanya ini adalah bagian pengiriman ya. Kemudian ketika data pengirim ini adalah data pengirim, kemudian juga data penerima, data barang ini biasanya si pengirim itu yang memberikan datanya. Pengirimnya siapa? Misalkan Ajeng Maharani, alamat pengirimnya, nomor teleponnya, data penerimanya siapa. Nah, yang ini juga yang penerima ini yang penting juga. Sangat penting. Maka kalau nanti si penerima ini salah, nama salah, alamatnya salah, nomor telepon juga salah, maka akan bisa nyasar. Baik, kita lanjut dulu. Kita ke muatan PPKN lagi. Kalau tadi adalah manfaat bagaimana memiliki atau melakukan jiwa wirausaha ya sejak kecil ya. Nah, sekarang bagaimana tanggung jawab pemilik wirausaha? Pemilik usaha di sini ya. Kita lihat di sini yang pertama, pemilik wirausaha juga harus memiliki sikap tanggung jawab ya. Kalau kalian punya warung misalkan, menjual sesuatu, maka Anda atau anak-anak semua yang punya warung tadi maka harus punya sikap tanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa? Tanggung jawab menjaga produknya. Tanggung jawab bagaimana sekiranya uh, usahanya tadi apa namanya itu warungnya tadi tidak bangkrut. Kemudian juga banyak sekali tanggung jawab di situ sebagai pemilik ya. Kemudian juga di sini yang kedua, pemilik bertanggung jawab terhadap kualitas barangnya. Nah, sudah pasti kualitas barang. Jadi jangan sampai berubah. Kalau misalkan di situ yang dijual adalah onde-onde dan sudah laris, maka besok jangan dirubah onde-ondenya, rasa lain yang mungkin rasanya beda ya. Sehingga orang-orang sudah nggak ke situ lagi nanti. Kemudian kemasannya juga harus bagus. Kemasan yang utama sehingga orang itu nanti, wah ini kemasannya bagus. Pasti orang itu akan balik lagi. Serta jangkauan pemasaran. Kalau Anda atau anak-anak semua buka warung onde-onde, jangan buka di hutan gitu. Artinya apa? Nanti siapa yang mau beli? Ketika mau beli pun nanti jangkauannya jauh, membahayakan. Tapi jangkauannya pemasarannya luar biasa. Artinya di mana? Di kota-kota besar. Ya, itu penting itu juga. Kemudian semua tanggung jawab tersebut sebaiknya dipenuhi oleh pemilik wirausaha agar usahanya semakin berkembang pesat. Jadi semua yang bertanggung jawab di sini sebaiknya dipenuhi oleh pemilik wirausaha. Anda berhubungan dengan misalkan begini, Anda punya milik warung onde-onde. Kemudian juga Anda jangan bermusuhan dengan orang-orang yang punya usaha buka warung jemblem, jangan. Tapi justru Anda bekerja sama antar pemilik warung tadi, gitu. Antar sesama pemilik wirausaha. Nanti bisa kerjasama. Oh, kalau di tempat saya harganya segini. Kalau Anda berapa? Oh, segini. Oh, kita samakan. Kalau onde-onde misalkan 2.000, kalau jemblem piro misalkan. Atau berapa? 1.500. Oke lah, enggak apa-apa. Jadi kerjasama. Sehingga si pelanggan yang beli itu tidak akan kecewa gitu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ayo sebutkan sikap tanggung jawab dalam gambar berikut. Kita lihat. Di sini si penjual ya, penjualnya menjaga kualitas barangnya ya, agar sini orang-orang ini pada beli semua. Kemudian yang dijual di sini kualitasnya bagus ya. Kemudian juga tanggung jawabnya si penjual juga memberikan kenyamanan ya, biar ini karena di luar membuka diberi atap seperti ini sehingga tidak kepanasan orang yang beli di sini merasa nyaman, tidak kepanasan. Itu juga bentuk tanggung jawabnya. Nah, seperti itu. Kemudian saya lanjut lagi ke muatan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah formulir, ya kalau tadi adalah formulir pengiriman barang, formulir macam-macam yang lain seperti tadi.
Nah, sekarang kita adalah ke fokus pada formulir jawaban komputer LJK. Lembar jawaban komputer ini berlaku beberapa tahun yang lalu. Kalau anak-anak itu biasanya mengerjakan ujian, USBN-BK, USBN, ujian sekolah standar nasional misalkan, itu berbasis kertas, biasanya mengisi formul seperti ini. Datanya harus lengkap, kemudian isiannya seperti itu. Nah, untuk sekarang, mulai dari kemarin dan seterusnya sudah nggak berlaku seperti ini. Kita sudah menggunakan berbasis komputer. Jadi nggak perlu seperti ini, cukup memasukkan data saja di komputernya, langsung masuk mengerjakan. Ya. Jadi semuanya serba computerized. Ya. Kita lihat. Digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Wah, bukan hanya itu saja. LJK itu dulu digunakan untuk ujian, ya. Ujian untuk ujian sekolah, akhir sekolah ya, di kelas 6, akhir kelas 6-nya itu. Kemudian juga di kelas 9 kalau di SMP, kemudian juga di kelas 12 dulu saya juga Pak Rudi seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak ada seperti itu, tapi menggunakan komputer semua. Baik, lanjut saja. Nah, ini contohnya seperti ini anak-anak ya. Dan saya rasa sudah tidak berlaku untuk kalian. Jadi untuk kalian sudah semuanya sudah serba digital ya. Tidak perlu saya jelaskan lebih detail lagi karena untuk tahun kalian dan seterusnya sudah tidak ada ini lembar jawaban komputer. Ini masih manual sekali ya kalau menurut saya seperti itu. Baik, sekarang kita ke muatan SPDB, yaitu tentang booklet ya. Bookletnya adalah salah satu alat promosi yang berbentuk seperti buku kecil. Ini adalah alat promosi bagaimana mempromosikan pada orang lain. Kemudian di sini, tapi dalam bentuk buku. Ya, booklet ini terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang disatukan menjadi bentuk buku. Ya. Bentuknya seperti ini, bisa dilihat itu. Kita lanjut sekarang ke ini, sifatnya. Booklet bersifat sebagai media promosi atau anjuran kepada masyarakat. Isi booklet biasanya berupa informasi tentang produk, ya, produknya apa, kita tampilkan di situ, dikemas dalam bentuk buku tadi. Kemudian juga berisi deskripsi atau cara menyajikan makanan dan sebagainya, seperti itu. Ya, kita sekarang ke muatan IPS. Jadi upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Kita lihat ya, ini materi terakhir anak-anak ya. Yang terakhir sudah, nanti selesai ini sudah selesai ya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan kewajiban jenjang pendidikan. Bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Jadi dengan sistem pendidikan, kualitas pendidikannya dibaguskan sehingga nanti bisa bersaing di dunia internasional. Kemudian, maaf saya kembali lagi pada yang poin pertama tadi ya. Salah satunya adalah sistem atau pendidikan sekarang yang sudah menghapus ujian nasional, yang kemarin itu hanya bersifatnya itu hanya lokal saja, nasional dianggap se-Indonesia saja, tapi ujian nasional tidak berlaku di negara lain. Ya, misalkan ujian nasionalnya nilainya 100, tapi daftar pekerjaan di Amerika itu nggak dilihat. Kenapa? Karena di sini soal-soal ujian nasionalnya itu kan sifatnya adalah nasional, tidak berlaku di internasional. Tapi sekarang sudah dengan menteri yang terbaru, ya Pak Nadiem Makarim sudah menghapus itu ujian nasional dengan menggunakan sistem Merdeka Belajar. Artinya anak-anak tidak diuji di akhir jenjang pendidikan. Ya. Tapi sekarang akan di-assess, namanya jadi sistemnya adalah assessment dengan soal-soal PISA ya. PISA itu nanti di SMP kelas 8 dan juga kelas 11 ya di SMA. Itu adalah soal-soalnya yang sifatnya sudah internasional. Karena sampai sekarang ini perlu anak-anak diketahui ya, soal-soal PISA itu Indonesia ini masih juara 3 sedunia dari bawah ya. Artinya Indonesia ini masih kualitasnya masih di bawah negara-negara lain. Kemudian juga memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja di pemerintah ya. Memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan negara-negara asing. Ini keterampilan anak-anak ya, bukan hanya pinter di pelajaran saja, enggak. Keterampilan itu apa? Pinter bahasa Inggris. Salah satu keterampilan. Kemudian bisa mengoperasikan komputer luar biasa, bisa membuat aplikasi dan sebagainya, itu sebuah bentuk keterampilan ya. Dan itu dibutuhkan oleh perusahaan negara asing.
Kemudian juga memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh Masalah Ekonomi ASEAN. Dan ini harus tahu anak-anak sudah mulai sekarang sudah ada istilah masa ekonomi ASEAN, berarti anak-anak harus yang utama itu adalah bahasa Inggris yang harus dikuasai. Ya. Karena itu adalah faktor utama untuk menuju ke masyarakat ekonomi ASEAN. Kalau bahasa Inggris sudah nggak bisa, maka sudah fatal, sudah nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa komunikasi, semuanya nggak bisa sudah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terampil, yang memiliki daya saing dunia. Nah ini, kalau hanya daya saingnya di Indonesia, kemudian lowongan kerja di Indonesia hanya terbatas, mana bisa? Nah, maka nanti larinya kan ke luar negeri. Nah, ke luar negeri atau dunia daya saing dunia, maka dibutuhkan tenaga kerja yang terampil. Apa yang terampil? Seperti apa yang terampil? Mampu menghasilkan produk. Kemudian juga sudah kemampuannya sudah selevel internasional atau selevel dunia. Nah, seperti itu. Jadi, anak-anak mulai sekarang persiapkan itu semua. Jadilah kalian siswa yang terampil yang memiliki daya saing dunia. Apa itu? Kuasai dulu bahasa Inggrisnya. Baru setelah itu nanti terampil semuanya. Oke, itu saja dari Pak Rudi. Mohon maaf atas kekurangan dan juga kurang sopanan tadi pembelajaran dari awal sampai terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.